pasca kelahiran adik si Jeffrey ini. Keanehan terjadi ketika dia memiliki hobi yang sangat aneh. Apa itu hobi dia? Dia itu senang Saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang pembunuh yang berasal dari Amerika Serikat. Dia bernama Jeffrey Lionel Dahmer. Tak kecil si Jeffrey ini, dia adalah anak yang baik-baik saja. Dia bahkan tergolong anak yang ceria dan mengasihkan. Ketika dia berumur 7 tahun, setelah melakukan double operasi hernia, dia menjadi seorang pendiam dan menjadi seorang yang selalu menyendiri, punya kehidupan masing-masing. Orang tua si Jeffrey ini, mereka itu punya dunianya masing-masing. Apalagi pasca kelahiran adik si Jeffrey ini. Keanehan terjadi ketika dia memiliki hobi yang sangat aneh. Apa itu hobi dia? Dia itu senang mengumpulkan bangkai-bangkai binatang yang ada di sekitar rumahnya. Dia pungutin, dia ambil bawa ke rumah, lalu disimpan di gudang. Setelah beberapa lama dia disimpan gudang, dia mencoba eksperimen. Padahal dia baru berumur 7 tahun. Dia mencoba membuka isi perut binatang itu. Dia penasaran nih, apa yang ada dalam perut binatang ini. Dia bukain itu semua perut binatang, dan ada apa di dalam perut binatang itu. Dia buka satu-satu, ini apa. Itulah keanehan si Dahmer waktu kecil. Waktu remaja, dia ini sudah aneh-aneh guys. Dia hobinya minum arak, minum bir, minum alkohol. Bahkan kalau dia ke sekolahnya, dia sembunyikan alkohol itu di dalam jaket. Hingga dia sering mendapat teguran dari guru-gurunya. Keanehan lain terjadi, dia mencuri menekin seorang pria lengkap dengan baju-bajunya di sebuah toko. Dia bawa ke rumah si boneka itu, dia jadi teman dia tidur. Saking dia susahnya bersosialisasi. Keanehan juga terjadi pada tahun 1982, dia pernah kepergok menyebarkan video tidak senonoh. Bahkan dia pernah melakukan masturbasi di depan 2 orang pria. Lalu dia dilaporkan ke polisi dan dia bebas. Si Dahmer ini ketika dia berumur 18 tahun. Atas pengakuannya kepada polisi, si Dahmer berkata bahwa pada umur 18 tahun itu dia bertemu dengan seorang pria, lalu dia ngajak ngobrol pria tersebut. Ketika dia mau pulang, si korban ini dipukul sama si Jeffrey ini, dipukul sampai meninggal. Si mayat yang tadi dipukul sama si Dahmer ini, korban pertama ini, sesudah dimutilasi, dia masukin ke plastik sampah dan dia kubur di depan rumahnya. Dari tahun 1978 ini, dia tidak melakukan pembunuhan lagi. 9 tahun, dia tidak pernah melakukan pembunuhan lagi. Apalagi ditambah, dia itu pernah sekolah di militer karena dipaksa oleh ayahnya. Tapi tidak berlangsung lama, cuma 2 tahun dia sekolah di militer. Karena kecanduan alkohol itu, dia dikeluarkan dari sekolah militer. Setelah dikeluarkan dari militer, si Dahmer itu kembali tinggal bersama ayahnya. Pembunuhan pun berlanjut. Pada tahun 1987, Dahmer juga pernah membunuh seorang laki-laki yang berumur 24 tahun yang dia bawa ke kamar hotel dan dia langsung membunuhnya tanpa alasan. Dia juga berhasil memutilasinya. Dia juga korban ini dibuang mayatnya ini ke tong sampah. Tapi dia sisain kepalanya disimpan di rumah neneknya itu. Ini kejadian Dahmer itu masih tinggal di rumah neneknya ya, belum berpisah sama neneknya. Nah, dia simpan di gudang tersebut. Badannya semuanya itu dibuang di tong sampah sama dia. Nggak tahu di tong sampah mana, pokoknya dia buang. Pada tahun 1987 juga, si Jeffrey ini atau si Dahmer ini, dia membunuh anak yang berusia 14 tahun dan memutilasinya juga. Bahkan dia sempat menyetubuhi mayat laki-laki ini. Karena neneknya merasa terganggu dengan bau busuk yang ada di gudang, dia komplain sama si Dahmer. Dan dia juga komplain sering dia membawa anak laki-laki ke rumahnya. Nenek ini risih, kalau bahasa ininya, dia risih laki-laki terus ke rumahnya. Nah, si Dahmer ini diusir karena di dalam gudang ini banyak bangkai-bangkai yang diawetkan sama si Dahmer, sama yang diasamkan. Karena si Dahmer ini hobinya itu mengasamkan dan mengawetkan mayat-mayat tersebut, atau kepala-kepala ini dikoleksi sama si Dahmer ini. Kepala-kepala mayat ini dia tidak membuangnya, tapi dia koleksi. Dia tinggal di apartemen, sempat
Kejadian itu hampir ketahuan sama polisi. Dia di jalan bertemu dengan anak 13 tahun, lalu dia mengiming-imingi bahwa dia ini akan ngasih uang. Anak itu ikut aja dia ikut dan dia ngobrol di apartemennya sama si Dahmer ini sambil minum-minum. Kepalanya itu disuntik sama cairan asam. Si kepala anak ini disuntik sama cairan asam. Karena si Dahmer merasa bahwa anak ini sudah pingsan, si Dahmer pergi ke supermarket. Dia belanja minuman atau apalah, makanan snack buat happy-happy di apartemennya itu. Nah, si anak ini tersadar ketika si Dahmer tidak ada di situ. Si anak ini tersadar. Dia bangun sempoyongan dan pintunya itu tidak dikunci. Si anak ini keluar tanpa busana, tapi dia memakai celana. Dia tidak memakai kaos. Dia keluar sempoyongan karena dia sudah disuntik kepalanya pakai cairan asam. Dia sempoyongan keluar. Keluar itu ada seorang yang tinggal di apartemen itu, seorang ibu-ibu rumah tangga, wanita. Nah, dia melaporkan ke polisi. Dia melaporkan, halo Pak, di sini ada anak kecil yang lagi sempoyongan gitu. Dia melaporkan ke polisi. Nah, datanglah 2 orang polisi ke sana. Setelah diinterogasi ditanya, karena anak ini tidak sadar, cuma sempoyongan, datang si Dahmer itu. Si Dahmer bilang bahwa dia adalah pacarnya. Pacarnya dia itu sedang minum, dia kebanyakan minum. Dia bilang ke polisi bahwa pacarnya itu kebanyakan minum sehingga dia tidak ingat apa-apa. Lalu polisi ini percaya aja sama si Dahmer. Padahal si tetangganya itu yang wanita, dia bilang bahwa ini anak-anak, bukan seumuran si Dahmer. Tapi polisi ini percaya aja sama si Dahmer ini. Karena polisi percaya sama si Dahmer, lalu anak ini dibawa lagi ke dalam sama si Dahmer. Aduh. Polisi ini percaya aja sama si Dahmer bahwa ini adalah macannya si Dahmer, dan dia bawa lagi sama si Dahmer ke dalam kamarnya tersebut. Dan akhirnya habislah nyawanya si anak yang umur 13 tahun. Dimutilasi, diambil kepalanya, dipotong kepalanya, disimpan di dalam freezer. Dalam-dalamnya tulangnya dimasukin ke cairan asam karena dia hobinya menyimpan tulang yang diawetkan, sehingga dia sukanya kretek-kretek, bunyi tulang kretek-kretek itu dia sangat suka sekali karena dia terobsesi dari kecil. Dia sangat menyukai bunyi tulang seperti itu. Si Dahmer ini hampir setiap minggu membunuh dan membawa korbannya ke apartemen itu. Bahkan dia koleksi kepala-kepala korbannya itu, dia kelilingi di meja-meja tempat dia makan. Karena dia percaya atau dia suka kalau misalkan pasangan muda-mudi atau teman-teman yang dibawa dia ke rumah itu, dia bisa berubah menjadi zombie katanya. Dia bisa mengubah mayat-mayat itu menjadi zombie. Ini adalah kegilaan si Dahmer ini. Penduduk sekitar apartemen yang tinggal sama si Dahmer juga sebenarnya sudah curiga atas bau busuk yang ada dalam kamar si Dahmer. Karena baunya itu sangat tajam. Dari luar aja sudah bau bahwa itu di kamar si Dahmer itu bau. Tapi kok si Dahmer bisa nyaman di situ ya. Aduh, dasar Dahmer. Tetangga apartemen juga sering mendengar suara gergaji, suara pukulan-pukulan benda tumpul yang dilakukan oleh sama si Dahmer. Tapi tetangga-tetangga itu mengabaikan aja itu suara-suara itu. Mungkin apa itu. Nah, pembunuhan terakhir Dahmer. Ini si Dahmer udah mulai apes nih. Nah, si Dahmer ini mengikat seorang pria yang ada di bar klub malam. Si pria ini pergi ke apartemennya. Nah, setelah di apartemennya ini, si pria ini dia ajak minum seperti biasa sama si Dahmer, diajak minum. Nah, tapi si pria ini berpikir, kok di kamarnya ini agak lain ya, agak beda ya. Kok kamarnya ini aneh gitu, bau busuk, bau bangkai. Nah, si pria ini agak mikir nih, kok ini orang aneh gitu. Apalagi dia sempat melihat ada noda darah di kasurnya si Dahmer ini. Nah, si pria ini
pura-pura mengikuti instruksi si Dahmer. Si Dahmer ini kan tadinya awalnya mau bayar dia untuk misalkan untuk melakukan hubungan, dia mau membayar pria ini. Nah, si pria ini pura-pura mengikuti instruksinya padahal dia sudah curiga. Ini ada apa nih? Kok di sini agak aneh gitu di kamar si Dahmer ini, bau busuk menyengat dan gelap gitu. Ini ada apa di kamar ini? Nah, si pria ini memukul si Dahmer dari belakang dengan secara tiba-tiba. Si Dahmer ini ambruk, bro. Ini ambruk, si Dahmer ini ambruk, jatuh. Dan dia kabur dari apartemen itu. Nah, di jalan si pria ini bertemu dengan 2 orang polisi dan dia berkata sama polisi, dia ini mencurigai di kamar itu ada sesuatu kan itu. Nah, dia kembali lagi sama polisi, 2 orang polisi ini ke kamar si Dahmer karena dia merasa curiga di kamar si Dahmer itu ada apa. Nah, setelah polisi mengecek kamar si Dahmer, polisi ini mulai curiga. Kok ini bau ya? Kok kamar ini bau? Bau dan gelap. Nah, setelah itu polisi ini membuka laci yang berada di kamar si Dahmer. Setelah dibuka, polisi itu melihat top Polaroid koleksi si Dahmer, para korban-korbannya. Nah, polisi ini langsung menangkap si Dahmer. Akhirnya si Dahmer atau si Jeffrey ini mengaku kepada polisi dia telah membunuh 17 pria dan diantaranya adalah anak-anak. Yang berlangsung dari tahun 1987 sampai 1991. Dia juga sempat mengaku kepada polisi bahwa dia itu pernah memakan bangkai mereka. Polisi juga sempat menemukan beberapa lilin dan sejumlah tengkorak di mejanya si Dahmer itu, karena mungkin si Dahmer ini mengadakan ritual tertentu menurut otak dia gitu. Dan menemukan beberapa potongan daging di dalam kulkas dan beberapa potongan hati manusia di dalam freezer. Juga polisi juga menemukan beberapa tulang yang sudah diasamkan di dalam sebuah gentong yang berada di kamar si Dahmer. Kok bisa ya tetangganya buat Dahmer mengakui atas kesalahannya, tapi hukum tetap berlaku dan banyak para keluarga korban untuk menuntut dia. Bahkan ada sebuah media yang berkata jangan kasihani Dahmer karena dia adalah seorang monster. Dia tidak punya perasaan dan dia tidak mempunyai hati agar semua masyarakat tidak perlu kasihan sama Dahmer. Bahkan si Dahmer juga ini sempat dibaptis di dalam sel tersebut karena dia kalau istrinya dia udah taubat gitu. Jadi dia dibaptis sama gereja di sana. Meskipun demikian, si Dahmer ini juga pernah 2 kali diserang sama narapidana lain. Karena mungkin narapidana ini terganggu sama berita-berita yang menyangkut sama si Dahmer. Dia sempat pernah disakiti oleh seorang narapidana dengan cara dilukai lehernya, namun tidak ada luka dalam. Si Dahmer selamat. Tapi nahas kejadian yang kedua, ada seorang narapidana yang terganggu sama berita-berita sama si Dahmer ini. Dia terganggu dan kenapa ada orang yang sebrutal dan sejahat ini si Dahmer, sehingga si Dahmer dipukul dan dihabisi oleh gagang sapu di ruangan fitness sampai meninggal. Nah, saking gemesnya itu, kok ada orang yang seperti itu. Penjahat pun gemes gitu sama si Dahmer. Kok ada orang yang sesadis ini dan yang sejahat ini ada di dunia ini. Kisah dari saya mudah-mudahan menghibur, dan saya mohon supportnya karena ini adalah video pertama saya dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan karena saya masih belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. YouTube saya itu berkembang dan saya terus belajar. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalam.